dikasihi Tuhan, hari ini hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, hari biasa sesudah penampakan. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai ayat 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah saudara mendengar sebuah kalimat, harapan adalah bahan bakar untuk semangat hidup? Harapan adalah bentuk dasar dari keyakinan akan sesuatu yang diinginkan. Ibu Elsa, salah satu orang yang tetap semangat walau penyakit dalam tubuhnya begitu memprihatinkan. Ibu Elsa divonis dokter mengalami penyakit kanker rahim stadium 4. Melihat pengalaman orang lain yang mengalami penyakit yang demikian, sepertinya tidak ada lagi harapan bagi Ibu Elsa. Tapi Ibu Elsa tidak putus harapan. Ia tetap percaya dan berharap ia bisa sembuh demi suami dan anak-anaknya. Maka Ibu Elsa tetap semangat menjalani pengobatannya, menaati semua perintah dan nasihat dokter, dan terus-menerus berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat nyata dan Ibu Elsa dapat sembuh kembali. Saudara-saudari yang terkasih, harapan untuk sembuh itu jugalah yang dimiliki seorang kusta yang mendatangi Yesus. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang menular dan penderitaannya dapat dinyatakan najis secara hukum agama oleh imam-imam bait suci. Orang yang sakit kusta diasingkan dari kehidupan masyarakat. Penderita kusta itu datang kepada Yesus dengan harapan besar untuk sembuh. Dia datang dengan iman bahwa Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya, sebab Yesus sudah banyak menyembuhkan orang. Penderita kusta ini tidak ragu dan tidak bimbang bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Tanpa malu, ia datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Si penderita kusta yakin sekali. Hal ini nyata dari pernyataannya, "Engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia
mengharapkan belas kasih Tuhan. Sebab ia tahu bahwa penyembuhannya tidak akan menjadi kenyataan selama Yesus belum mau menyembuhkannya. Jadi hanya kemurahan Tuhan sajalah, maka sakitnya dapat sembuh. Mendengar permohonan orang yang sakit kusta itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Hanya dengan menjamah, dengan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka seketika itu juga penyakit kustanya lenyap, si penderita mengalami kesembuhan. Saudara-saudari yang terkasih, penyembuhan dilakukan oleh Yesus supaya nyatalah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan karena ia memang siap memerangi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di sini Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, melainkan juga menghapus hukuman Allah yang menurut pandangan umum ditanggung si penderita kusta dan merubuhkan tembok pemisah antara warga masyarakat yang tahir dan najis. Yesus memberikan kesembuhan jasmani dan mendorong si penderita untuk memeriksakan kesembuhannya pada imam di bait suci. Saudara-saudari, dengan datang kepada imam, hidupnya dipulihkan, hidupnya diperbaharui dengan beribadah kepada Allah. Yesus mau bahwa tidak hanya jasmaninya yang sehat, tetapi juga rohaninya menjadi sehat dan ia dapat diterima di tengah masyarakat dan dapat beribadah. Saudara-saudari, mujizat kesembuhan bukanlah perkara yang mustahil bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Penyakit memang menunjukkan bahwa manusia itu lemah dan tidak berdaya. Penyakit bukan hanya penyakit fisik, juga batin dan rohani. Ketika kebencian, iri hati, dendam, kebohongan, kejahatan menguasai diri kita, maka kita akan dijauhkan oleh sesama. Penyakit rohani yang demikian tidak bisa dianggap sepele, sebab dapat membuat kita hidup dalam kebencian dan kemunafikan. Agar kita dapat sembuh dari penyakit tersebut, datanglah kepada Yesus dan mohonlah untuk disembuhkan. Agar hati kita dibersihkan dari penyakit tersebut dan kita sembuh dan dapat berhubungan baik lagi dengan sesama. Jika kita malas berdoa, malas ke gereja, bisa jadi kita sedang mengalami kekeringan rohani. Ada virus-virus mematikan yang membuat kita tidak mampu memuji Tuhan. Penyakit rohani sama berbahayanya dengan penyakit jasmani. Saudara-saudari, mari kita datang kepadanya dan memohon kesembuhan dari penyakit-penyakit yang kita alami. Baik penyakit fisik maupun penyakit rohani, dengan tetap setia dan tekun berdoa serta berharap kepadanya. Ingat, Yesus sungguh mengasihi kita. Ia sanggup menyembuhkan kita dari semua penyakit yang kita alami jika kita selalu berharap dan selalu datang kepadanya dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Tuhan memberkati.